Cek cek, oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi bersama saya dan seorang kawan. Saya Maksum Robi. Kali ini ditemani oleh seorang kawan. Siapa nih? Muhammad Fikri. Ya, Muhammad Fikri Master Yarsa. Jadi kita bakal diskusi tentang ya kebijakan publik lah ya, secara garis besar, tipis-tipis lah gitu. Mungkin perkenalan sedikit. Jadi Fikri ini adalah seorang kawan yang saya kenal dari SMP, kebetulan satu SMP di Mataram. Kamu ingin dikenalnya seperti apa, Fik? Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi gitu. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman podcastnya Maksum. Oke. Untuk saat ini dikenalnya biasa aja, dikenal sebagai akademisi mungkin ya. Anjir. Soalnya saat ini sedang menempuh pendidikan juga, sedang menempuh S2 juga di salah satu kampus mengambil kebijakan publik. Ya, di mana sebut dong biar. Kampusnya di UI, jadi kebetulan di UI Universitas Indonesia, ngambilnya detailnya ambil perencanaan dan kebijakan publik. Oke. Mungkin dijelasin. Jadi Fikri ini mengambil pendidikan S1-nya di Statistik ITS. Iya, di di Statistik Statistik ITS, lalu melanjutkan S2 di Melanjutkan S2 di UI di kebijakan publik. Nah, ini Fik, mungkin sekarang mungkin kamu kasih tahu juga latar belakang apa lagi sibuk apa lah sekarang gitu. Kondisi saat ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk gabung di Bappenas. Kalau tahu semua mungkin di Kementerian Bappenas. Apa itu Bappenas? Itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana memang goals Bappenas adalah mampu menciptakan perencanaan pembangunan ke depan. Selain itu juga melakukan evaluasi, melakukan pemantauan apa yang dilakukan oleh KL lain. KL itu kementerian lembaga-lembaga lain, kayak misalkan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kita yang melakukan perencanaan ke depannya selama jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Tuh, jadi sibuk di situ, gabung di situ, masuk di salah satu Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan juga selain itu juga sibuk kuliah. Jadi kalau misalkan pagi sampai malam, sorenya itu kerja, malamnya kuliah. Alhamdulillah. Iya ya. Nah, mungkin sedikit digambarkan mungkin tugasmu di apa tadi? Direktorat Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ya, mungkin tugasnya dijelaskan lah sedikit bagaimana supaya pendengar tuh ada gambarannya lah gitu. Ya, sedikit aja ya supaya gampangnya. Ini bukan bahasa ilmiahnya, mungkin supaya gampangnya aja. Yang membedakan Bappenas dengan kementerian lain itu, kalau Bappenas lebih ke planning. Kalau planning itu perencanaan. Kalau misalkan yang lain lebih ke kegiatan, melaksanakan kegiatan. Jadi garda terdepannya kementerian-kementerian. Jadi kita ini lebih ke planning. Jadi kalau di tempat saya itu ada Direktorat Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif, itu ada 3 mitra kami, yakni Kementerian Perindustrian sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah digabung. Salah satunya juga ada BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, apa yang kita lakukan? Kita plan. Misalkan kebutuhan pendanaan tahun depan nih, Kementerian Pariwisata nih butuh dana 4T. Nah, di situ kita bisa lihat 4T itu mau dilakukan kemana aja. Apakah mau melakukan pembangunan destinasi kah, atau melakukan promosi kah, atau peningkatan apa. Di situ kita detail hingga nggak cuma di level atas tapi sampai ke level bawah, sampai ke kegiatan-kegiatannya. Selain itu juga mengenai dana alokasi khusus, di mana saat ini lagi ada kita masuk di fase otonomi. Jadi bagaimana duit-duit yang naik ke atas itu kita kembalikan ke daerah. Di situ juga ada fungsi Bappenas juga. Kita juga bisa plan juga. Misalkan kita punya fokus nasional, pengen pembangunan destinasi 10 destinasi wisata misalkan. Nah, di situ dengan dana alokasi khusus kita lihat penilaian-penilaian apa yang di mana lokasi yang cocok, di mana pembangunan yang cocok, supaya nanti bisa mendukung visi nasional atau pencapaian prioritas nasional. Mungkin gitu sih singkatnya. Ya, mungkin Fik. Nah, untuk sebelum kita masuk ke spesifik membahas tentang tipis-tipis kebijakan publik nih, Fik. Nah, kan kamu mulai dari S1-nya statistik, akhirnya mengarah ke kebijakan publik gitu kan. Itu bisa dibilang tidak linear secara langsung lah gitu. Nah, apa alasan yang membuat kamu mau ngambil kebijakan publik dari sekian banyak jurusan? Kan ada banyak jurusan lain gitu loh. Kenapa akhirnya memilih ke kebijakan publik? Alasannya apa ya? Mungkin gini ya. Dulu kan jadi pejabat. Itu salah satunya. Oke. Jadi kan memang saya dulu S1-nya di statistika. Nah, kebetulan kuliah di statistik itu kalau kita baca di Google biasa the sexiest job in the next year is statistician. Jadi
pekerjaan yang seksi di masa depan adalah statistika. Kenapa? Soalnya memang Berusaha mampu dengan big data. data, kan big data sudah menjadi isu lah di mana-mana. Nah, cuman bagaimana banyaknya lulusan statistika ini bagi saya nggak mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Salah satunya adalah kemampuan komputasi. Memang kemampuan komputasi itu paling sangat dibutuhkan di statistik. Bagaimana bisa memahami data, bagaimana big datanya ya. Nah, di situ bagi saya nggak mampu untuk saingan dengan teman-teman saya ahli di situ. Nah, solusinya adalah saya ingin memindahkan apa yang saya mampu. Statistical thinking saya dapat. Maksudnya bagaimana proses berhitung, bagaimana proses memahami peluang, bagaimana konsep statistik berarti ya. Nah, apa yang mesti saya ambil di S2? Jadi kayak misalkan kalau misalkan saya S1 statistika, itu sama kayak saya membeli cangkul nih. Kemudian kalau saya S2 statistik lagi, jadi saya cangkul yang dulu cangkul besi, saya beli lagi cangkul yang mesin. Nah, bagi saya S2 itu semestinya, bagi saya bukan mungkin yang lain beda pendapat. Bagi saya S2 itu mungkin yang saya pilih adalah lahannya. Bukan lagi cangkulnya yang dibaguskan, tapi sudah memilih lahannya. Soalnya S1 saya sudah beli cangkulnya, saat ini saya beli lahannya yang mana cocok. Nah, lahannya ada banyak, namun kenapa memilih kebijakan publik? Salah satunya adalah karena saya sudah masuk di Bappenas juga, sempat masuk di Bappenas, kemudian melihat bahwasanya ekonomi itu kompleks. Ekonomi itu kompleks tapi asik. Jadi kayak misalkan kita melihat kita dikasih 5 pilihan, nah bagaimana kita bisa memilih satu pilihan yang paling baik. Nah, untuk tahu bagaimana mengambil keputusan seperti itu, salah satunya dengan mengikuti kuliah di kebijakan publik. Soalnya di kebijakan publik itu juga dibahas bagaimana kita menentukan pilihan. Itu yang paling penting kuncinya. Kita dikasih banyak pilihan, kita dikasih keterbatasan. Kayak misalkan cuman ada 10 manusia di sebuah kapal, yang mana yang kita pilih untuk dibuang salah satunya, itu kan butuh keputusan yang fatal kalau misalkan kita salah memilih kebijakan. Nah, di situ dilatih. Ini bahasa gampangnya aja. Nah, itu yang saya suka kayak gitu. Saya itu juga saya senang tahu dan saya senang membaca. Misalkan ketika kita memilih kebijakan publik, kita dipaksa untuk membaca banyak tentang isu-isu pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Di tingkat nasional kayak misalkan pembahasan mengenai Omnibus Law, di situ kita dipaksa untuk menulis tentang Omnibus Law 10 halaman, 12 halaman, apa plusnya, apa negatifnya, apa keuntungannya di segi itu masih keuntungan negatif. Belum lagi nanti kalau di segi ekonomi ada untungnya, di segi lingkungan ada negatifnya, di segi kapital ada, di segi sosialis ada beda. Jadi banyak banget lah kita dipaksa untuk mengetahui, dan senang juga ketika kita tahu, ketika kita ketemu sama teman-teman yang lain, kita bisa bagi apa yang kita tahu. Itu salah satu kesenangan lah. Nah, di situ jadi ketika saya masuk, saya dikasih tahu tentang kebijakan publik, sekilas tentang itu saya senang dan ingin menyelesaikan lah. Iya. Sekarang udah berarti masuk ke semester 2. Oh iya, berarti udah dong pengantar kebijakan publik sudah lah ya mata kuliah itu ya. Alhamdulillah Ya, di semester jadi, 1 udah. Saya kan sebagai rakyat lah nih, rakyat umum ini, masyarakat umum tuh pengen sih tahu tuh sebenarnya yang disebut kebijakan publik itu apa sih gitu. Mungkin bisa kamu jelaskan secara sederhana lah. Kebijakan publik itu apa gitu. Oke. Gimana ya, kebijakan publik, kan kalau bahasa ya, kebijakan publik itu intinya kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini pemegang kekuasaan kalau misalkan di level pusat, di level nasional itu presiden. Kebijakan yang diambil dalam mengatasi sebuah masalah untuk menghasilkan sebuah kegiatan yang akan menghasilkan dampak. Itu bahasa apa ya? Ilmiahnya. Bahasa ilmiahnya. Jadi kayak misalkan ada input, ada output, ada outcome, ada impact. Jadi kayak misalkan masalahnya apa nih? Saya pakai bahasanya objek wisata ya, daerah wisata. Misalkan Ampenan, Pantai Ampenan. Kita punya Pantai Ampenan tapi belum ada toko, belum ada sama sekali, belum bangun apa-apa. Nah, itu masalahnya berarti. Masalahnya itu. Inputnya adalah kita kasih duit untuk bikin penataan kawasan Ampenan. Ini inputnya. Outputnya apa? Jadinya kawasan itu sudah ada tempat jualan sate plecingnya lah, sudah ada jualan kopinya lah, sudah ada tempat duduknya lah. Itu outputnya. Outcome-nya apa? Semakin banyak yang datang. Pengunjung semakin banyak yang datang, semakin banyak yang foto-foto, semakin banyak yang belanja. Impact-nya apa? Impact-nya peningkatan ekonomi masyarakat Ampenan semakin meningkat. Nah, di situ sebenarnya kebijakan publik yang ideal adalah bagaimana hingga input awal tadi bisa menuju ke impact. Jadi menghasilkan, memberikan dampak bagi penduduk pada khususnya kayak gitu. Nah, terus misalnya kebijakan publik itu apakah dia hanya dikeluarkan oleh
pejabat publik aja kah, atau terus spesifiknya pejabat publik yang ada di pusat atau di daerah juga mengeluarkan yang namanya kebijakan publik gitu, Pik? Atau bagaimana gitu? Sebenarnya kan leveling. Jadi di tingkat, jadi sebenarnya banyak ya. Kayak misalkan di pusat itu kan ada pemerintah pusat. Di daerah juga ada daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 itu siapa? Itu pemerintah provinsi. Daerah tingkat 2 itu siapa? Itu bisa wali kota atau kabupaten atau kabupaten kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya saya juga sempat baca ya. Keputusan yang diambil ataupun tidak diambil itu adalah kebijakan. Jadi kayak misalkan presiden ini tidak memutuskan untuk tidak menaikkan BBM, itu juga kebijakan. Iya, kebijakan publik. Presiden menaikkan BBM itu kebijakan, tidak menaikkan BBM itu juga kebijakan. Apapun yang diambil atau tidak diambil dan itu dirasakan dampaknya bagi semua masyarakat itu kebijakan. Nah, siapa yang mengambil? Tentu saja kan kalau misalnya kita lihat di lingkup, kalau ini lingkup apa ya, lingkup nasional ataupun lingkup lokal, lingkup daerah itu juga kepala pemerintahan pada wilayah itu juga bisa mengambil kebijakan kayak gitu. Eksekutifnya lah ya. Eksekutif. Nah, kalau misalkan legislatif di sini kan biasanya membuat peraturan ya. Jadi nah, itu mungkin sebelum kita lanjut, apakah dia kebijakan publik tuh berbeda dengan undang-undang atau misalnya Perpu atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya kayak Perda gitu, atau bagaimana gitu? Kalau peraturan itu kan regulasi. Itu kan bentuknya dokumen ya. Bentuknya dokumen. Nah, kebijakan itu kalau dalam bahasa saya nih, kebijakan itu adalah kegiatan yang dilakukan. Keputusan. Nah, regulasi itu juga bisa menjadi kebijakan. Contoh Omnibus Law. Omnibus Law kan dokumen yang dicetak, disahkan juga oleh dewan dan juga oleh eksekutif dan juga legislatif. Tentu itu juga salah satunya output dari kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu nggak cuma tentang kegiatan-kegiatannya aja, tapi regulasi-regulasi itu juga salah satunya kebijakan publik. Output kebijakan publik. Jadi level-level eksekutif, level-level legislatif juga bisa menghasilkan kebijakan publik. Terus gitu. Kalau pengalamanmu selama di Bappenas dan selama berkuliah di kebijakan publik itu, bagaimana sebuah kebijakan publik itu dirumuskan gitu? Apakah dia dengan riset ilmiah yang sangat mendalam sekian lama baru dia bisa dirumuskan gitu? Nah, kalaupun memang seperti itu, bagaimana kasus-kasus yang kita hadapi seperti sekarang misalnya COVID gitu? Apakah dia bisa membypass waktu yang lama itu untuk memutuskan sebuah kebijakan publik atau bagaimana gitu? Oke, panjang ya, banyak ya pertanyaannya. Pertanyaan yang awal sih segini sih. Prosesnya lah dulu, proses sebuah kebijakan publik di kondisi yang normal gitu. Kalau di kondisi normal, jadi ada kan kalau misalkan kita bahas rencana pembangunan jangka menengah misalkan RPJMN itu di tahun 2020-2024 saat ini kita laksanakan. Jadi di proses penyusunan itu ada namanya rancangan teknokratik. Rancangan teknokratik itu jadi masih bagaimana kita membahas secara akademis. Kayak misalkan by design lah. Jadi kita kaji banget sama dengan kampus, kita kaji dengan pentahelix lah bahasanya, kita kaji dengan media, kita kaji dengan kampus, kita kaji dengan dunia industri, kita kaji juga dengan masyarakat LSM dan juga pemerintah pada khususnya. Itu kita kaji semua dengan kelima pentahelix. Kemudian kita bikin rancangan teknokratik. Nah, setelah rancangan teknokratik itu ada namanya rancangan politis. Rancangan politis adalah banyak hasil output tadi itu dibahas oleh presiden dan juga kawan-kawan. Ini masih di level pusat, dibahas oleh presiden dan kawan-kawan. Presiden dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh 50% plus 1 masyarakat pada saat itu ya punya hak untuk menentukan mana keputusan yang diambil. Salah satunya misalkan mencetuskan solusi Indonesia saat ini adalah membunuhkan Omnibus Law misalkan. Itu adalah keputusan diambil oleh presiden yang dimana kita yang pilih seperti itu. Jadi itu memang disahkan di undang-undang, di dalam undang-undang SPSN, Sistem Perencanaan Nasional, saya lupa S-nya, SPSN. Di situ memang disahkan. Jadi memang itu prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana top down dan bottom up. Ini istilah yang sangat banyak dibahas, banyak banget diulik. Jadi kita melakukan setiap tahun itu ada musrembang namanya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi output dari musrembang adalah pemerintah pusat itu membuat RPJMN untuk 5 tahun dan juga RKP untuk 1 tahun. Rencana kerja pemerintah setiap 1 tahun. Nah, setelah dijadikan oleh pemerintah pusat, maka setelah itu adalah pemerintah daerah itu harus mengacu rencana kerja pemerintah daerah, RKPD-nya mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat.
Dan juga rencana kerja pemerintah daerah nasional, rencana kerja pembangunan daerah nasional RPJMD itu mengacu ke RPJMN. Jadi supaya tahu, karena gini masalah kalau misalkan kita bahas Lombok deh. Ada Kota Mataram, ada Lombok Tengah. Ini sebelahan. Nah, si Lombok Barat, si Lombok Tengah ini mau bangun pabrik tekstil misalkan. Si Mataram ini mau bangun misalkan apa ya, industri besar lah, pembangunan pabrik-pabrik besar. Nah, bahaya kalau misalkan ini nggak nyambung, konektivitasnya nggak nyambung. Jadi kalau misalkan ini bangun A, ini bangun B, dan itu nggak sinkron ketika kita bahas pembangunan wilayah, itu kan jadi masalah kayak gitu. Nah, jadi harus sinkron, apa yang dibilang A, apa yang dibilang B, dan itu kan tugas-tugas pemerintah provinsi, harus bisa bagaimana menengahi, dan juga itu tugas pemerintah pusat, bagaimana supaya bisa mengacu. Itu makanya harus ada acuan yang jelas supaya tahu bagaimana perencanaan pembangunan. Berarti misalnya kalau di RPJMD nasional misalnya ini RPJMN. ada ya RPJMN ya. Itu tuh pengen mengarah kepada A misalnya. Berarti RPJMD atau rencananya daerah itu tidak boleh berbeda dengan itu gitu. Atau misalnya daerah ingin punya prioritas yang berbeda dengan nasional, bagaimana menghadapi permasalahan yang seperti itu misalnya. Ini banyak kasus seperti ini. Makanya itu pada saat musyawarah perencanaan pembangunan nasional, di situ kan kita sudah bahas. Jadi bagaimana daerah juga mau untuk di situ kan didiskusikan ya. Kita diskusikan bagaimana dengan pihak pusat dan juga pihak daerah. Misalkan kita sampaikan. Jadi besok di tempat Bapak kita akan bangun ini, bangun ini. Karena memang visi nasional adalah begini. Selain itu ada feedback juga dari daerah. Misalkan kami sepakat atau kami tidak sepakat. Misalkan kami tidak sepakat alasannya ABCD, di situ kita diskusikan. Fleksibel didiskusikan, dan juga kadang ada input daerah pengen, tapi kami ingin juga 5 usulan kami diterima. Misalkan kami ingin dibangun jalan ini ke sini untuk membantu ini, dibangun ini. Kemudian kita ambil. Berarti ada kompromi yang terjadi di sana. Ada kompromi, namun tetap forum akademis, di mana alasannya yang penting justifikasinya apa, kenapa ini menjadi ini. Namun kalau misalkan itu sudah bertentangan banget, kayak misalkan industri dan pariwisata kan dua hal yang sangat-sangat beda ya mungkin ya. Kalau misalkan kita bahas membangun wisata atau kita membangun industri, misalkan kita bangun pabrik besar, sedangkan nanti limbahnya bisa ke laut, ke pantai. Sedangkan pantai objek wisata kan nilai jualnya ada pantai, ombak yang bagus atau apa. Kalau misalkan kena kalau misalkan kena limbahnya kan jadi jelek kayak gitu. Nah, itu juga mesti jelas apa yang ingin dibangun nasional di sana. Soalnya kalau misalkan nasional pengen fokus ke situ, bangun itu di situ, kita juga nggak bisa apa-apa kalau misalkan pemerintah daerahnya nggak dukung. Misalkan yang bilang ya kami nggak mau, ya kita juga bingung kan, soalnya pelaksana dan pengelola pada ujungnya dengan asas otonomi tadi adalah Pemda. Sama dengan pembangunan Mandalika. Pusat hanya membantu membangun Mandalika. Setelah itu jadi pengelola tetap di Pemda. Pemda yang bagaimana bisa mengelola apa yang dibangun oleh pusat itu di tanahnya dia. Itu. Jadi kalau misalkan nanti Pemdanya nggak mau tapi pusat tetap ngotot bangun, setelah jadi hasilnya nggak bakal dipakai, bisa aja kayak gitu. Nah, dan terus kalau misalnya ada kasusnya yang seperti itu, ada ketidaksinkronan lah dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, apakah dari pemerintah pusat berhak untuk istilahnya menegur atau memberikan tindakan lah gitu kepada pemerintah daerah gitu, atau seperti apa mekanismenya misalnya ketika harapan dari sebuah kebijakan publik yang sudah ditentukan oleh pusat tapi belum berhasil dieksekusi dengan baik dengan pemerintah daerah misalnya. Ini bahaya ya, sensitif. Sebenarnya gini sih, kalau gimana mungkin pakai apa ya? Mungkin pertanyaannya diperhalus lagi. Bagaimana agar terjadi sinkronisasi lah antara kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tujuannya tuh bisa sejalan lah gitu. Ini gimana ya, mau ngomong off the record juga bahaya juga. Sebenarnya gini sih, kita kan sudah di otonomi ya. Kita kalau di zaman dulu memang yang atas nasional bilang A, harus A semua gitu kan. Nah, kadang otonomi itu memang menghasilkan gajah-gajah kecil mungkin istilahnya. Di kota ada penguasa, di pusat ada penguasa, dan juga ada undang-undang desa tahun 2014. Di desa pun kadang ada juga penguasa-penguasa desa yang dimana bertentangan juga, desa mau bilang A sedangkan wali kotanya bilang nggak mau bikin itu gitu. Itu jadi masalah juga.
Nah, di sini memang keahliannya si pemimpin itu tadi, keahlian si bagaimana si wali kota itu tadi, bagaimana keahlian si gubernur itu tadi, kepala desa dan juga presiden, bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana menyampaikan dengan bijak gagasan-gagasan yang ingin dibangun, supaya apa yang win-winnya itu dapat. Soalnya kan kadang kan pusat menganggap itu win, tapi daerah menganggap itu tidak untung bagi mereka, ya itu jadi masalah. Bagaimana bisa menyeimbangkan win-winnya itu. Itu sulit untuk dijawab. Bagaimana proses komprominya, memang itu proses politis, mungkin lebih ke politis. Namun yang paling penting ada tujuan utama pembangunan adalah bagaimana ingin memberikan dampak atau impact itu tadi. Yang jelas tidak lagi untuk mewakili kepentingan sebuah golongan lah, A B C D lah, tapi memang memberikan impact atau dampak ke masyarakat. Mantap. Itu jawaban paling aman. Nah, terus Fik, sebuah kebijakan publik berarti kan tujuannya untuk memberikan sebuah dampak baik lah untuk masyarakat gitu. Nah, bagaimana kita mengukur sebuah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah misalnya? Mungkin kamu bisa memberikan contoh kasus yang terjadi dari contoh segi yang berhasil atau yang gagal, mungkin mana yang kamu tahu atau sepengalaman yang kamu ketahui misalnya. Oke, jadi di dalam rencana kerja pemerintah itu pasti ada target. Jadi contoh kayak misalkan target pembangunan di sektor pariwisata. Di situ ditulis nilai devisa pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan asing, jumlah kunjungan wisatawan nasional, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata, jumlah PDB. Di situ semua ada targetnya tuh. Dan di situ nanti semua ada pencapaian. Jadi kita tahu bagaimana persentase pencapaian, dan begitu pun juga di level Pemda. Jadi di level kota itu ada EKPD, di level provinsi juga ada EKPD. Jadi semua ada targetnya. Jadi ketika di situ nanti tertulis, bisa kita lihat, oh di sini kayak misalkan dinas ini, dinas Kominfo, misalkan dinas Kominfo berhasil soalnya targetnya terpenuhi semua. Misalkan oh di sini berhasil soalnya ini terpenuhi semua. Di situ nanti dipertanggungjawabkan ke anggota dewan, disampaikan, oh begini hasil pembangunan kami, oh ini target kami, ini hasilnya. Semua itu diawasi oleh anggota dewan, oleh legislatif. Maka di situ anggota-anggota dewan yang sudah kita pilih, yang mewakili suara kita itu mengecek apakah dinas ini sudah dapat mencapai apa yang ditargetkan. Kayak misalkan kasus di COVID saat ini. Semua target pembangunan itu diganti. Contoh kayak misalkan kita menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun depan itu misalkan 18 juta wisatawan. Ada COVID, tentu kita nggak mungkin tetap 18 juta, soalnya faktanya pada saat ini jumlah kunjungan wisatawan asing hanya mencapai 3,2 juta hingga bulan 11 misalkan, hingga bulan 10, 3,2 juta. Nah, bagaimana ketika kita sampaikan ke dewan misalkan, ini hasil yang kami lakukan, kalian nih ngapain aja kok pencapaiannya cuma 20% misalkan. Nah, tentu enggak. Jadi justifikasi kita ada COVID, maka kita perlu mengganti target itu. Kita ganti di tengah, kita sampaikan bahwa 18 itu kita ganti menjadi 4 juta. Saat ini target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia 4 juta. Jadi nanti ketika hasil laporan pertanggungjawaban bisa disampaikan gitu, pos. Lumayan sekali semua. Tayo pan. Oke, cek lanjut. Sorry, tadi ada sedikit gangguan gitu. Tadi sempat minum kopi dulu supaya nggak tegang. Oke. Tadi sampai di bagaimana target yang berubah lah dari sebuah maksudnya kebijakan publik dari sebuah target yang berubah karena adanya kasus seperti COVID ini gitu. Ya, jadi kan kalau semacam target itu kan tentu yang tertulis ya, namun yang dirasakan oleh masyarakat kan banyak. Kayak misalkan bagaimana sih dampak ekonomi, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di tingkat kota, bagaimana sih lapangan pekerjaan yang tersedia, bagaimana sih tingkat kesejahteraan, bagaimana pendidikan, akses ke pendidikan semakin mudah, bagaimana kayak misalkan ya tadi lapangan pekerjaan itu tadi, bagaimana akses pendidikan, lapangan pekerjaan. Sini gugup sih anjing. Apa aja tadi? Lapangan pekerjaan, akses pendidikan. Cek lanjut. Ya, bagaimana? Ya, sampai itu tadi ya, sampai pendapatan, indeks pembangunan. Ya intinya gimana sih nih Mas Fikri nih, gugup aja. Gak gugup tadi, keselak minum. Mantap. Kalau gampang sih ngeliat IPM misalnya, indeks pembangunan manusia. Apa aja yang di dalam indeks pembangunan manusia kan ada kayak misalkan aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi juga ditunjukkan oleh pendapatan masyarakat, dan juga kebahagiaan. Itu yang paling penting kan, indeks kebahagiaan. Gimana cara kita mengukur kebahagiaan? Ada. Jadi ada indeks kebahagiaan. Entah indikatornya apa ya, saya lupa, tapi ada indeks kebahagiaan kota. Kayak gitu. Nah, terus Fik, kan tadi udah menyebutkan beberapa contoh yang kebijakannya skala nasional lah gitu. Nah, mungkin yang supaya teman-teman atau pendengar tuh bisa lebih relate,
Mungkin bisa kamu sampaikan contoh yang skalanya di Nusa Tenggara Barat atau mungkin di Mataram gitu. Contoh kebijakan publik yang entah itu dilakukan oleh pusat atau mungkin entah dilakukan oleh daerah misalnya gitu. Apa kira-kira? Oke. Eh, banyak ya kebijakan-kebijakan, maksudnya kebijakan pembangunan yang diambil. Kalau misalkan di level ini masuk ke level daerah ya, atau masih level nasional dulu? Mungkin dimulai dari apa yang sudah diputuskan dari nasional terus diaplikasikan di daerah, misalnya Oke. contohnya di NTB atau di Oke. Mataram gitu. Jadi di RPJMN kalau teman-teman bisa akses banget dokumennya di Dokumen publik kan dokumen publik, semua itu wajib di-upload di JDIH .go.id. Jadi jaringan dokumentasi Induk Hukum .go.id itu bisa diakses semua. Nah, di situ disampaikan bosnya 5 tahun ke depan pemerintah pusat itu ingin melakukan apa, itu ditulis semua. Dan juga ada di dalamnya ada, saya lupa jumlah detailnya, ada 40 kalau nggak salah 40-an major project. Jadi proyek-proyek nasional yang akan dilakukan. Salah duanya adalah pembangunan kawasan industri dan juga yang kedua adalah pembangunan destinasi wisata. Untuk kawasan industri, jadi ada pembangunan 9 kawasan industri di luar Jawa, dan juga untuk destinasi wisata ada pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas pengganti Bali. Bali baru yang sering digaung-gaungkan itu berarti ya. Nah, kita mungkin fokus ke pembangunan destinasi wisata ya. Iya, yang lagi hot-hot kayak misalnya kayak Mandalika gitu. Ya. Jadi kenapa pemerintah pusat memutuskan untuk membentuk major project 10 destinasi pariwisata prioritas? Alasan utamanya adalah pariwisata saat ini sangat bergantung di Bali. Kenapa Bali? Bali itu lebih dikenal ketimbang Indonesia. Kalau misalkan ada ketemu sama bule ngomong, do you have ever come to Bali? Apakah kamu pernah datang ke Bali? Yes. Apakah kamu pernah datang ke Indonesia? Belum. Padahal kan Bali adalah pulau di Indonesia. Nah, itu jadi fakta. Tuh, nah, concern kita saat ini adalah ingin mengenalkan ke wisatawan asing pada khususnya bahwa Indonesia itu nggak cuma Bali, tapi ada wisata-wisata lain, objek wisata lain dengan membangun 10 destinasi pariwisata prioritas itu. Apa saja? Mungkin bisa lihat detailnya, saya sebut aja sekilas, kayak misalkan ada Danau Toba, ada Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Manado Likupang, sama Borobudur Jogja. Itu adalah 5 yang sangat-sangat super prioritas yang ingin diselesaikan dalam 2 tahun ini, 2020-2021. Nah, di 5 ini semuanya ini dibangun khasnya, kayak misalkan Danau Toba. Kenapa? Soalnya salah satu UNESCO juga khasnya kalderanya gitu, danau yang besar sekali di Indonesia. Di Borobudur adalah salah satu sebagai tempat ibadah juga bisa, dan juga bagaimana kita tahu setiap tahun kunjungan wisatawan nasionalnya pasti kalau main-main ke Jogja pasti mengunjungi sana, dan juga sudah penuh lah bahasanya di sana. Kemudian di Lombok Mandalika ingin dibangun MotoGP, salah satu utamanya dengan apa yang dilakukan di awal sudah memberikan menjadikan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus. Kemudian di Labuan Bajo gaung-gaungnya akan dibikin wisata sedikit eksklusif. Kemudian di Manado Likupang dengan adanya Bunaken, dengan adanya wisata-wisata budaya yang ada di Likupang juga ingin dijadikan sebuah objek wisata unggulan. Nah, di Lombok, di NTB pada khususnya, dengan adanya Mandalika ini, dengan ada MotoGP ini, sebenarnya tujuan utamanya mulia, ingin memberikan kesempatan. Kenapa kesempatan? Jadi dulu kan istilahnya pembangunan semua di Jawa. Nah, ketika kita memilih untuk di Mandalika, di Lombok, sebenarnya jangan berpikiran sempit kayak misalkan kok cuman Lombok sih, kok cuman ini. Provinsi di Indonesia itu ada 34. Kabupaten kota di Indonesia itu ada 542 total. Nah, bagaimana kalau misalkan dibilang kok ini? Ya, di satu sisi kita mesti pahami APBN atau duit itu, APBD atau APBN itu terbatas. Nah, sedangkan kemauan itu tinggi. Semua mau ini, semua mau diutamakan, semua mau ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya batas-batas yang kita punya itu, duit yang kita punya sedikit ini mampu kita maksimalkan dengan baik. Nah, disitulah strateginya. Oke, kalau kita tahu kita punya duit 10, tapi kemauannya 20, tentu bagaimana kita mengambil keputusan yang paling bijak. Salah satunya misalkan dengan memilih kewilayahan Mandalika. Mandalika ini bisa menjadi pengungkit untuk Pulau Lombok. Jadi bagaimana Kota Mataram bisa mengambil untung, bagaimana Lombok Utara juga bisa mengambil untung. Dan juga nanti Sumbawa juga bisa mengambil untung dengan adanya pembangunan di Lombok Mandalika.
Jadi bagaimana Labuan Bajo juga bisa menjadi pengungkit ekonomi untuk wilayah-wilayah, untuk pulau yang lain, tidak hanya di Pulau Flores, tapi Pulau Sumba, di pulau bawah juga di Kupang, di Tim-Tim itu juga bisa mengambil keuntungan. Medan, Danau Toba di Medan juga bisa mengungkit Aceh, bisa mengungkit Sumatera Barat misalkan. Di Manado di Kupang juga bisa mengungkit bagaimana pertumbuhan di Sulawesi. Nah di situ yang mesti dipahami. Soalnya kalau misalkan kita penuhi semuanya, kita akan sedikit kesulitan dengan batas-batas yang Ya, saya sampaikan keterbatasan tadi. sumber daya dan Keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan finansial. iya. Dan mungkin kan sering tuh ada kekhawatiran dari masyarakat, misalnya oke nih Kek Mandalika dikembangkan gitu, tapi masyarakat tuh khawatir bahwa mereka itu hanya akan bisa jadi penonton misalnya gitu. Itu apakah memang seperti itu atau ternyata itu hanya hoax yang terjadi dari orang-orang yang tidak setuju gitu? Oke, jadi kan pembangunan ada dua jenis ya, fisik sama non fisik. Untuk pembangunan fisik, kalau saya sih lihatnya pembangunan fisik itu gampang ya. Soalnya kalau misalkan kita tinggal beli besi, kita tinggal beli semen, kita tinggal aduk, kita bangun jadi. Ya. Bagaimana kita bisa semahal mungkin, sebanyak duitnya, maka kekuatan betonnya semakin kuat kayak gitu. Nah, non fisik atau manusia atau SDM itu sulit dibangun. Kenapa? Di satu sisi kita tidak kadang ada yang bilang gini, kok sok pintar sih kamu mau bangun saya kayak gitu. Kadang juga nggak sinkron, kita misalkan mau mencoba membangun, kami mau mencoba membangun, tapi yang di bawah bilang gak usah sok-sok tahu kita deh kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tantangannya kayak gitu. Kayak misalkan gini, kita mau bangun desa wisata deh. Kita mau bikin ini, habis itu kita mau bangun Lombok deh. Habis itu orang Lombok bilang, jadikan tema pembangunan ini adalah halal tourism misalkan. Sekarang kita tanya, halal tourism itu apa? Oke, kita mau halal tourism bangun. Nah, halal tourism itu apa? Objek wisata yang halal. Ya bagaimana implementasinya? Bagaimana kita jual? Bagaimana? Nah, dari kemauan orang lokal begitu, tapi bagaimana dia menjelaskan untuk menjual itu dia juga bingung kayak gitu. Itu makanya tantangan di bagaimana membangun fisik, bagaimana membangun manusia itu sulit. Karena definisi dia dengan definisi kita itu beda. Contohnya adalah gini. Salah satunya adalah membangun di desa atau membangun desa. Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen saya waktu itu ketika saya menjelaskan. Kamu ini mau membangun desa atau membangun di desa? Kalau kamu mau membangun di desa, maka kamu hanya melakukan pembangunan di desa tanpa memperhatikan apa yang dimau oleh manusia-manusia di dalamnya. Tapi kalau kamu membangun desa, maka yang kamu bangun tidak hanya fisiknya, tapi kamu membangun non fisiknya. Makanya itu ada namanya partisipasi namanya, partisipasi publik. Bagaimana ketika pemimpin itu bisa ngomong, ayo kita sama-sama, ayo kita bangun ini. Jadi tidak hanya pejabat yang ngomong, tidak hanya pejabat yang jalan, tapi semua itu punya semangat yang sama demi NTB, demi Lombok kayak gitu. Nah, itu semestinya dilakukan saat ini. Nah, terus Pek, mungkin pas nih untuk sebagai sebuah closing lah nih. Nah, tadi kan kamu membahas tentang partisipasi publik dalam berkontribusi dalam kebijakan publik juga gitu. Nah, menurutmu sih apa yang bisa kita lakukan nih sebagai publik dalam upaya ikut berkontribusi dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah misalnya gitu? Peran paling penting itu dimiliki oleh pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu tahu banyak, mau melakukan banyak, tapi mengatakan bosnya, ayo dong bantu. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana bisa menjelaskan semua kegiatan-kegiatan yang dibangun. Contoh misalkan pemerintah mau bangun Mandalika, jelaskan ke publik. Kami ingin membangun ini, jelaskan ke semua lapisan di pasar, lapisan di pemuda, lapisan jelaskan. Kami ingin membangun ini, kami membutuhkan bantuan kalian dalam bidang ini, kami membutuhkan bantuan teman-teman di bidang ini, jelaskan. Kami ingin bangun ini. Nah, sehingga ketika informasi itu sudah jelas, siapa melakukan apa itu jelas, maka di situ kita bisa sama-sama melakukan pembangunan. Yang ini melakukan ini, yang B melakukan ini. Istilahnya paling sering dipakai pentahelix. Bagaimana pemerintah itu melakukan ini, bagaimana media itu ikut sosialisasi tentang pembangunan Mandalika, bagaimana dunia usaha menyiapkan usaha-usaha pendukung pariwisata, bagaimana akademisi ikut melakukan kajian-kajian, bagaimana melakukan pembangunan manusianya kayak gitu, dan juga bagaimana media tadi sudah ya, media, dunia usaha, industri, masyarakat, LSM, bagaimana LSM juga bisa membantu untuk menyukseskan itu. Jadi yang paling penting
adalah komunikasi. Dan bagi saya ada sosok pemimpin yang bagaimana dekat dengan masyarakat, bisa menjelaskan, bisa mengajak, bisa mengayomi, bisa membawa semangat yang sama. Karena masyarakat kita kebanyakan inisiatifnya kecil. Bukan apa, ini masalah di negara berkembang lah, inisiatifnya sangat kecil. Kayak misalkan teman-teman juga nggak tahu kita mau ngapain, ada MotoGP ya, mental kita masih menjadi penonton yang kamu bilang tadi, penonton soalnya nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau misalkan dibilang di situ bangun MotoGP loh, 20 juta misalkan, jangan ya, 2 juta wisatawan datang loh buat nonton MotoGP misalkan itu. Habis itu gimana Pak? Tahu nggak setelah dia nonton MotoGP dia kemana? Dia pasti nginep ke tempat tinggal kan? Tahu nggak jumlah hotel di Lombok? Di hotel di Jombok nggak nyampe 2 juta loh. Ayo dong bikin tempat tinggalmu jadi homestay kayak gitu misalkan. Oh iya Pak, homestay yang bagus kayak gimana? Homestay yang bagus disuka wisatawan tuh yang penting toiletnya bagus sama tempat tidurnya nyaman. Bagaimana kita bisa mesti bangun Pak? Oke, ini saya bantu kasih desainnya. Nanti kamu tata kayak gini ya. Ini panduannya. Tapi kita nggak punya modal Pak. Oke, kita bantu 5 juta. Nanti begini ya, setelah 1 tahun tumbuh, kamu balikin modalnya ya begini-gini. Apalagi Pak? Pasti pengunjung itu butuh makan. Maka apa yang kita mesti siapin Pak? Oh, pengunjung pasti sukanya kafe yang estetik atau apa, yang anak-anak muda banget, yang penting ada spot foto. Kayak bagaimana modelnya? Di situ dikasih tahu tuh. Nah, hal-hal semacam itu semestinya disampaikan. Hal itu semestinya dikumpulkan anak muda. Ayo sini. Kalian suka apa? Kalian suka foto. Oke, anak-anak yang suka foto kumpulin. Nah, di sini nanti ada banyak wisatawan. Bagaimana kita nanti pemerintah pusat ketika kalian sudah jelas bagaimana kalian bisa foto, bagaimana kalian bisa dokumentasi, nanti kita kumpulkan. Jadi ada wisatawan datang, kita bilang, Bapak kalau mau foto, kami punya tim. Sudah siap. Nah, link and match-nya. Jadi kita hubungkan semua. Mereka datang kita hubungkan, ini Pak, ini anak-anak muda kami yang menjadi foto. Ini yang menjadi guide bapak-bapak. Kemudian balik ke desa. Pengen dong tahu budaya masyarakat Lombok kayak gimana? Kita datangkan ke desa Sadi, kita datangkan ke desa Ende. Kita kasih lihat dia bagaimana hidup di sana. Senang dia di sana, kita kasih tinggal dia di sana. Kita kasih dia belanja di sana. Intinya ada bagaimana mereka spending. Mereka mengeluarkan duit di sini, membantu dampak ekonomi di sini. Nah, ketika itu jadi, semua itu jadi, maka semua itu akan senang dengan hasil pembangunan ini. Yang kami takutkan, yang kita takutkan, ketika kita sudah membangun banyak, tapi jadinya si masyarakat Lombok ini lebih telat taunya ketimbang masyarakat Lombok ini telat tahu. Jadi yang lebih tahu itu masyarakat di Jawa, di Bali, di Sulawesi, di Kalimantan tahu. Oh, di Lombok mau ada MotoGP, pindah yuk ke Lombok. Akhirnya jadi penonton. Akhirnya jadi penonton. Pindah ke Lombok, mereka yang jadi pemain. Kita nonton. Ujung-ujungnya apa? Masalahnya kan gini, pulau itu segitu-segitu aja. Setiap tahun penduduk meningkat, ya kan? Lahan itu segitu-gitu aja, setiap tahun meningkat. Nah, makanya bagaimana mesti apa ya? Ulang. Siap dengan perubahan dan kesempatan yang hadir lah. Iya. Bilangnya. Ya, Jadi bahaya juga kalau misalkan nanti ujungnya kamu tinggal di sini saat ini, besok kamu dipaksa untuk tinggal di sebuah apartemen, rumah susun. Karena lahanmu ini mau dipakai oleh penduduk Kalimantan Jawa itu untuk bikin usaha, bisa. Dampak negatif itu salah satu contohnya. Lahan itu akan habis karena untuk dipakai untuk ekonomi. Kayak misalkan di Jakarta kan saat ini saking masifnya pembangunan, saking masifnya ekonomi, sudah tingginya ya pusat kota sudah habis, tidak bisa lagi menjadi tempat tinggal. Tempat tinggal semua pasti di sekelilingnya pusat kota. Pusat kota sudah menjadi objek pembangunan seperti itu. Itu bagaimana kita bisa menjadikan potensi wisata ini, potensi Kek Mandalika ini, potensi MotoGP ini bisa menghasilkan untuk penduduk di sekelilingnya gitu. Kalau dari saya sih sudah sangat cukup pemaparan. Cuman mungkin sebelum kita tutup, kira-kira ada nggak sih yang kamu ingin sampaikan lagi atau belum kamu sampaikan di sekian puluh menit tadi kita ngobrol gitu? Oke, berapa menit ini? Kasih 5 menit. Bebas. Ya. Saya bahas sekilas kembali ke awal. Jadi saat ini Indonesia kan masuk di negara berkembang, bukan negara maju. Negara berkembang konsekuensinya adalah banyak tantangan-tantangan yang mesti diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi kita memang stagnan di 5 tahun belakang ini, tumbuh di angka 5%. Nah, bagaimana tantangan pemerintah untuk bisa menaikkan itu menjadi angka 6 atau 7? Kalau kita lihat di komponen ekonomi itu ada banyak konsumsi, government spending, investasi, dan juga net export. Nah,
yang paling gampang untuk ditingkatkan saat ini ada investasi. Memang makanya dikeluarkan undang-undang Omnibus Law, di mana tujuan mulianya ada dengan adanya undang-undang Omnibus Law bisa meningkatkan investasi. Kondisi Indonesia pada umumnya, kita memang kenapa jadi kita jika dilihat di tahapan pembangunan ekonomi, fokus utama itu pertanian. Saya itu bagaimana mengubah pertanian menjadi industri pengolahan, bagaimana membuat pabrik. Kemudian setelah dia matang, dia akan menjadi mengandalkan di sektor jasa-jasa. Contohnya di Amerika saat ini, Amerika sudah menjadi negara maju, sudah tidak ada lagi sawah, sudah tidak ada lagi pembangunan pabrik misalkan. Kenapa? Karena sudah diandalkan jasa-jasa lagi. Pabrik misalkan kamu beli kaos Harvard University, itu pasti kaosnya tulisan belakangnya Made in Colombia, Made in India, tapi dijualnya di Amerika atas lisensi yang Amerika berikan, kayak iPhone dan lain-lain. karena sudah menjadi negara maju. Nah, Indonesia sedang beralih dari pertanian menjadi industri. Jadi tahapan kita industri menjadi jasa itu masih sangat jauh. Singapura misalkan sudah sangat bergantung ke jasa-jasa. Ketika COVID anjlok banget. Bagaimana Singapura bisa mati lah ekonominya, makanya tumbuhnya negatif yang sangat dalam. Sedangkan Indonesia tidak dalam banget negatifnya, hanya di angka 3%, kalau nggak salah 0,2 di triwulan ke-1. Kenapa? Soalnya masih mengandalkan pertanian. Pertanian kan tidak kena dampak COVID, karena kan tetap bisa memanen, tetap bisa mengambil lahan kayak gitu. Nah, kenapa kita mesti mengubah pertanian menjadi industri? Salah satu yang saya bilang tadi, lahan. Pulau kita tetap segitu, lahan tetap segitu panjangnya. Nah, ketika misalkan jumlah penduduk setiap tahun tidak segitu-gitu aja, meningkat. Nah, bagaimana mengubah lahan yang sekecil itu? Produktivitas tenaga kerja dan produktivitas lahan itu kita bisa maksimalkan. Makanya di atas lahan satu petak itu kita bikinlah bangunan bangunan penghasil tebu misalkan. Jadi yang tadinya dulu itu cuman ada satu bapak-bapak yang memanen sawah, satu bapak-bapak yang mengandalkan satu petak itu, sekarang sudah ada 10 bapak-bapak yang bisa memanen tebu, yang bisa mengolah tebu. Dan juga nilai tambah yang tadinya cuman sawah itu padi mungkin tidak banyak, kemudian bisa 5 kali lipat jika dipakai untuk mengolah tebu misalkan. Nah, di situ kemudian ujungnya nanti yang jasa-jasa itu tadi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah peran pemimpin. Kenapa peran pemimpin atau pengambil kebijakan publik itu penting? Jadi kita sebenarnya butuh untuk tumbuh cepat. Kita butuh ekonomi kita tumbuh cepat. Tanpa ngapa-ngapain pun, wali kota misalkan nggak ngapa-ngapain pun, ekonomi itu bisa aja tetap tumbuh. Kayak misalkan tumbuh di angka 2%, 3%. Tapi sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa tumbuh cepat. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Itu dengan kebijakan, inisiatif pemerintah kayak gitu. Tahu apa masalah di tempatnya, tahu apa tantangannya, tahu bagaimana potensinya, di situ yang dimaksimalkan. Soalnya gini, APBN, APBD, duit yang dipakai oleh wali kota Mataram deh misalkan. Ini sudah masuk di kota Mataram itu APBD-nya ada 1,7, 1,5 T. Dengan duit 1,5 T, dia boleh menentukan 1,5 T itu akan dipakai apa untuk 1 tahun pembangunan. Kalau misalkan saya tahu potensi pemuda ini sangat baik, misalkan. Tahu potensi pemuda ini senang untuk nongki-nongki lah, senang untuk ngafe-ngafe. Nah, senang untuk membuat kafe juga, senang untuk menjadi pengusaha muda lah. Nah, saya tahu potensinya di sana, maka saya bikin pusat industri kreatif misalkan. Saya bikin pusat industri kreatif di mana di dalamnya ada pelatihan tentang bagaimana menjadi pengusaha muda, ada bantuan usaha juga untuk menjadi bantuan modal untuk menjadi pengusaha muda, dan juga setiap tahun kita akan luluskan 100 pengusaha muda di sana misalkan. Di mana setiap desa kita ambil 1 atau 2 pengusaha muda yang punya bisnis plan yang detail. Di situ kita kumpulkan potensinya. Sehingga nanti konsekuensinya apa? Ke pertumbuhan ekonomi. Bukan lagi kayak misalkan 1,7 T, 1 T-nya untuk pembangunan fisik, bikin jalan yang sudah bagus di aspal lagi, aspal yang sudah bagus di aspalin lagi, jadi hitam sudah hitam lagi. Itu bisa. Kalau misalkan kita penduduk diam-diam aja, kita ya udah cuman 1 T itu bisa aja untuk mengaspal jalanan sudah diaspal. Atau taman diganti, ditamanin lagi. Pohon dipotong, dipohonin lagi, bisa. Nah, itu makanya bagaimana bisa
teliti, kita bisa penduduk juga mesti paham juga 1,7 T itu kemana sih? Apakah untuk kesehatan banyak kah? Apakah untuk pendidikan banyak kah? Apakah untuk pembangunan jalan, pembangunan pemukiman, apakah itu kemana? Itu kita juga mesti tahu. Dan wali kota atau pemimpin itu juga mesti paham strategi pembangunan itu. Oke. Sangat luar biasa pemaparan dari Fikri ini. Udah siap memilih Fikri? Wah. Ya, David ini sangat memberikan insight lah ke kita nih yang mungkin sedikit awam tentang kebijakan publik. Terima kasih atas penyampaiannya, Fik. Semoga kuliahnya lancar, Amin. kerjaannya lancar. Insyaallah jangan lama-lama di pusat lah, baliklah ke sini di NTB Insyaallah, membangun. insyaallah. Oke, David, terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang langsung.